Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal imani wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Raudhatul Jannah yang saya muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah. Mari kita awali dengan menyadarkan diri kita akan nikmat Allah yang tidak terhingga ini. Hari ini kita sehat dan kita sudah semakin dekat dengan Ramadan. Maka kajian subuh hari ini sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Aina nahnu minal Quran? Ya. Di mana Quran dan di mana saya dan Anda? Kenapa ini penting? Karena bulan Ramadan yang banyak sekali keistimewaannya itu, di antaranya adalah bulan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ada dua berita tentang diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, dinyatakan oleh Allah bahwa bulan Ramadan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan lin-nas, petunjuk bagi semua manusia tanpa kecuali. Apa artinya ini? Artinya tidak mungkin manusia bisa menikmati hidup dengan benar dan baik, apalagi masuk surga, kecuali menggunakan Al-Quran. Hudan linnasi. Kemudian wabayyinatin minal huda. Petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu diterang jelaskan juga di dalam Al-Quran. Hudan linnasi wabayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu pemisah. Jadi Al-Quran itulah yang memisahkan antara salah dan benar, hak dan batil, baik dan tidak baik. Dan di dunia ini sampai hari kiamat itu pasti banyak masalah yang perlu diselesaikan. Dan kalau kita menggunakan Al-Quran pasti tuntas. Kenapa banyak masalah di Indonesia dan juga di seluruh dunia? Karena Al-Quran tidak selalu dijadikan rujukan. Dari masalah ke masalah kita melihat sendiri. Bahkan sekarang masalah itu semakin parah sekarang ini. Itu obatnya Al-Quran. Maka di dalam surat Al-Baqarah yang pertama, yang kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini, kitab suci Al-Quran ini, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini harus digarisbawahi yang tegas sekali. Tidak ada yang diragukan, apalagi salah. Diragukan saja enggak ada. Kalau ada orang Islam kemudian meragukan Al-Quran, rusak imannya. Apalagi mengkecilkan Al-Quran. Bahkan beberapa ulama itu mengatakan ini sudah keluar dari Islam. Kalau orang berani mengecilkan Al-Quran, ya, sudah gak cocok Al-Quran ini. Dan ini sering kali kita dengar ini. Beberapa hari yang lalu saya mendengar dari seorang Islam juga, ya, tokoh juga, mengatakan sudah gak relevan Islam, Quran itu untuk apa dihafalkan. Begitu beraninya ini. Kenapa? Karena tidak tahu atau karena memang tertutup hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran ini kalamullah. Allah berbicara. Makanya
saya berkali-kali dalam banyak ceramah itu mengingatkan orang yang sholat cepat. Ada orang sholat cepat di sini? Sholat sunnah kadang-kadang cepat. Ya, saya bulan lalu saya ke Kalimantan Timur, ada safari dakwah di Samarinda. 2 hari saya di sana. Waktu saya pulang itu setelah ceramah pagi, ceramah duha, kemudian pulang sampai di dekat bandara sudah zuhur. Ya. Jadi saya katakan yang mengantar saya mau sholat zuhur aja dulu di masjid. Lalu dia ke masjid dekat bandara itu ya. Dia kira-kira sebesar masjid ini. Kemudian sholat, waktu sampai di sana saya sudah adzan, saya wudu, kemudian sholat. Ya. Lalu imamnya sudah sepuh lah, sudah senior lah, bukan sepuh, senior aja. Senior. Saya sholat, saya baru akan siap-siap ini, saya niat nanti ini mau sholat duhur, mau sholat, dia sudah rukuk. Allahu Akbar. Jadi saya cepat gini rukuk. Ternyata sholatnya kira-kira 3,5 menit lah. Kalau enggak 4 menit, 3,5 menit. Sholat apa ini? Akhirnya saya sholat lagi. Nah, saya pikir nanti kalau imamnya pulang, sebelum pulang saya mau ketemu. Saya masih sholat, imamnya sudah pulang. Kalau imam sudah seperti ini, dan jangan dikira di Surabaya nggak ada. Berkali-kali saya sholat di beberapa masjid. Saya sering sholat itu di banyak masjid. Kalau pergi di mana gitu saya lihat di mana masjid ini sholat saya. Sholat di Jalan Ahmad Yani itu ada masjid. Saya sholat zuhur. Yang berat ini kalau sudah sholat yang rakaat ketiga, keempat ini lah. Kalau subuh paling aman, subuh itu ya aman sudah, kan nggak terburu-buru kan. Tapi rakaat ketiga ini kadang-kadang kita baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sudah rukuk ini. Ini artinya saudara ya, dia tidak mengerti sholat itu kan berdialog dengan Allah. Idza aradta an tukallim rabbak fasalli. Kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, Anda sholat. Jadi sholat itu bermunajat, berdialog kepada Allah. Dan tandanya orang beriman yang sukses itu sholatnya khusyuk. Lah kalau sudah cepat bagaimana mau khusyuk? Enggak cepat saja belum tentu khusyuk. Maka Anda kalau belum bisa sholat khusyuk, coba Ramadan ini nanti diprogramkan saya mau sholat khusyuk. Gimana caranya supaya sholat khusyuk? Lebih baik Anda sholat tarawih 2 rakaat saja daripada sholat 23 tapi kilat, seperti kilat. Ini tidak faham bahwa sholat itu bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah, dan Allah merespon itu. Merespon. Setiap kali kita membaca Al-Fatihah direspon oleh Allah, direspon oleh Allah. Nah kalau cepat gimana? Nah sekarang logikanya ya, kalau misalnya Anda bertamu ke rumah orang, kemudian berbicara cepat sekali, ya sudah ya, saya permisi, terima kasih. Kira-kira yang punya rumah gimana itu? Atau misalnya bicara kemudian sambil disambi HP. Gimana kabarnya sampean ya? Ya, jadi ya, terus bagaimana? Ini sholat orang yang tidak khusyuk seperti itu. Jadi baru sholat sudah ingat ini nanti sarapannya apa ini nanti ya. Ini nanti ya itu untungnya saudara ya, yang begitu itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba dilogikakan. Jadi mestinya orang sholat itu harus berusaha terus ingat Allah. Jadi nanti masing-masing sholat ini, sholat subuh kita tadi ini ya, alhamdulillah kalau sholat berjamaah ini untungnya kalau ada 1 atau 2 orang yang khusyuk kemudian doanya diterima, semua dapat itu dari orang khusyuk ini. Tapi kalau Anda sholat sendiri itu yang risiko. Ya. Jadi untungnya Allah masih menerima sholatnya orang yang kadang-kadang kemudian ngelamun kemana-mana. Di kantornya beliau ini saya kan ceramah di sana, sholat zuhur, imamnya itu setelah kalau sholat zuhur, jadi orang sudah selesai baca
Al-Fatihah baca surah kan dia masih panjang aja. Dia bacanya panjang. Pak udah tahu ya? Terus saya beritahu sama Pak Budi ini beritahu imamnya nggak benar ini. Nggak boleh. Jadi kita ini melayang kemana-mana. Katanya sudah beberapa kali Pak diberitahu kok begitu saja. Ya kalau nggak bisa diganti aja imamnya. Terus katanya nanti saya beritahu kalau yang sampean ya panjenengan ya. Oh iya sampean. Saya keberatan. Saya bilang, salah ini. Alhamdulillah sekarang dirubah. Jadi memang kata ustadz itu paling ngangel ngandani imam jadi ini. Ini guyon aja ini. Ini penting sekali. Coba Anda programkan saya Ramadan ini sholat saya harus berkualitas. Begitu Pak. Dan salah satu cara untuk bisa berkualitas sholatnya itu banyak sholat tahajud, sholat malam. Main sholat malam itu sendiri saja. Sendiri. Anda berlatih. Saya akan menghadap Allah. Saya akan mengeluh kepada Allah. Itu sholat tahajud. Dan minta tolong kepada Allah supaya saya bisa sholat khusyuk. Dan ini saudara, Al-Quran ini memang luar biasa ya. Sebelum saya bicara tentang Al-Quran, saya kasih contoh dulu ya. Bahwa apa yang terjadi di Amerika itu adalah pembuktian Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberi contoh kaum Ad wa Thamud. Ada kisah tentang Ad wa Thamud di dalam surat Fussilat. Kaum Ad itu sombong seperti orang Amerika ini. Orang Amerika itu presidennya sebelum dilantik sudah mengancam kalau tawanan perang Israel tidak dibebaskan, Timur Tengah akan saya nerakakan. Itu kalimatnya. Ada ngikuti ya? Saya akan buat Timur Tengah menjadi neraka. Allahu Akbar. Allah menjawab dalam waktu 2 hari saja. Itu Los Angeles dinerakakan oleh Allah. Dan Amerika bertekuk lutut. Yang sombong, yang punya segala macam perlengkapan pemadam kebakaran dari darat, dari udara, semuanya nggak bisa ngatasi. Dan yang meninggal banyak, tapi yang diberitakan tidak banyak. Tapi rumah yang itu kapan itu pertama 10.000, kemudian setelah itu ada lagi kebakaran. Beberapa hari yang lalu ada pesawat terbang tabrakan begini, terbakar juga. Allahu Akbar. Saya lalu mengatakan Allahu Akbar. Nggak bisa dunia nggak pakai Islam. Cuma satu kalimat saja itu kesombongannya itu dibuktikan oleh Allah, dan Los Angeles itu bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempatnya orang kaya-kaya, Pak. Saya nggak tahu berapa hektar itu yang habis itu ya. Saya kemarin waktu di Jakarta itu ngobrol-ngobrol, ada yang cerita itu Pak, ada satu rumah itu nggak tahu berapa miliar dolar nilainya dengan isinya ini orang kaya-kaya semua itu Pak. Itu katanya satu rumah itu ada yang kalau dirupiahkan itu 1,6 triliun satu rumah. Apa artinya ini? Habis semuanya. Dan mereka tidur di mana? Di halaman. Karena ada di YouTube itu pakai selimut mereka ini. Ini orang kaya-kaya loh Pak. Orang kaya-kaya yang biasanya sombong-sombong yang top-top itu di dunia. Dan katanya ada juga orang Indonesia yang punya rumah di situ. Di sini nggak ada yang punya rumah di situ. Ya Allah, saya mengatakan Allahu Akbar. Saya menikmati betul Al-Quran ini, ya Allah. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wa kanu biayatina yajhadun. Ini persis dengan orang Amerika sekarang itu. Kaum Ad mengatakan istakbaru. Istakbaru membesarkan dirinya. Itu orang sombong. Orang sombong itu membesarkan dirinya. Nggak ada orang besar itu Pak. Apalagi di hadapan Allahu Akbar. Waktu sholat Id kemarin di sini saya mengatakan ketika kita bisa merasakan Allahu Akbar, nggak ada yang besar. Allahu Akbar min kulli kabir. Allah itu maha besar, lebih besar dari semua yang disebut besar. Itu artinya Allahu Akbar. Dan orang kalau sudah mengerti Allahu Akbar, nggak mungkin sombong, tunduk dia.
Tapi kalau orang nggak ngerti, walaupun berzikir 1000 kali Allahu Akbar, ya tetap saja dia merasa besar. Dan tunggu saja, orang yang merasa besar itu pasti nanti ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Seringkali manusia itu kalau sudah nafsunya itu tidak terkendali, lalu oleh Allah diberi kekayaan, diberi kepandaian. Kadang-kadang diberi rupanya wahyu atau ganteng gitu ya. Lupa dia, sombong, habis Pak. Sudah banyak contohnya. Anda masih ingat ustadz yang menghina orang tukang jual es itu? Satu kalimat saja Pak. Satu kalimat saja, habis ya. Dan orang yang dihina itu diangkat oleh Allah. Ini orang nggak pernah mikir pernah ke Mekah, setelah dihina dia, kemudian berangkat ke Mekah 5 orang. Saya lihat fotonya. Beliaunya, istrinya, sama 3 anak. Coba bayangkan. Allah ini memberi contoh ini loh. Apa artinya kamu ini? Bagaimanapun pandainya kamu itu manusia, banyak kelemahannya. Apalagi kalau mau menyombongkan jabatan, kekayaan, dan sekarang banyak orang seperti itu, Pak. Tidak berpikir lagi. Kemarin saya mendengarkan ceramah di salah satu ulama memberi nasihat. Mereka di antara nasihatnya mengatakan manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa ya. Jadi semua orang itu pasti berbuat salah, pasti lupa ya. Tapi orang yang dizalimi tidak pernah lupa dengan yang menzalimi. Lalu bagaimana kalau rakyat dirampas haknya seperti yang terjadi di Rampang, dari mana itu? Itu la ilaha illallah. Saya itu lihat saja, saya bersyukur ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya nggak ikut campur ini. Kasihan pejabat-pejabat ini, kasihan orang-orang kaya ini. Sampai berapa lama dia menikmati kekayaan itu? Nggak ngerti Al-Quran. Ini kaum Ad ini istakbaru fil ardi bighairi haq. Nggak ada yang benar, orang-orang merasa sombong itu nggak ada yang benar. Qalu man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat dari kami? Itu orang Amerika sekarang sudah mulai menyadari mereka dalam krisis yang luar biasa itu. Mereka biasanya mengatakan we are American. We are American itu. Kita ini orang Amerika ini. Menghina. Hati-hati Pak. Hati-hati. Bukan cuma orang Amerika saja. Wong Jawa ya iso ngono. Hati-hati, satu kalimat sampai habis loh. Ini kaum Ad, Allah kemudian mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapa yang lebih kuat dari kami? Lalu dijawab, awalam yaru anna Allah alladhi khalaqahum asyaddu minhum quwwatan. Mereka enggak tahu yang mencipta mereka ini Allah Subhanahu wa taala. Amerika ini dalam 1-2 hari sudah dihabiskan segitu. Jangankan kok Los Angeles, semua Amerika, dunia ini sebentar lagi ya, kalau kiamat habis kok. Kok mau sombong gimana? Lalu apa yang terjadi Saudara? Allah fa'arsala alaihim rihan sorsoran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal khizyi fid dunya wal adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dikirim oleh Allah angin ya seperti yang terjadi di Amerika itu. Angin panas. Itu angin. Saya lihat lagi di YouTube ini di Amerika itu apinya itu berjalan, Pak. Jadi apinya berjalan saat ini. Jadi orang mau menyelamatkan diri, apinya itu berjalan. Dikomandoi oleh Allah, kamu maju. Allahu Akbar. Gimana manusia mau sombong ini? Allah, hati-hati Pak. Kadang-kadang orang itu lupa. Dan biasanya kalau mau sombong itu dikadani mbek setan, kon ngomong kok gak sombong. Aku gak sombong loh. Lek ngene tok ae. Nah ini mbahnya sombong ini. Lupa kadang-kadang Pak. Dan kadang-kadang kalau sudah tersinggung terus sombongnya keluar itu loh. Hati-hati bisa habis. Cuman kadang-kadang habisnya kontan seperti Amerika ini, kadang-kadang rodok lama. Ya rodok lama ini yang berat. Ya kan? Sudah enak jadi pejabat, kepingin tambah. 1 periode kepingin 8 periode gitu. Ini bukan di sini 8 di sana. Di Korea sana, Bro. Ya Allah. Apa yang mau disombongkan ya Saudara ya? Terus berapa lama kita menikmati dunia ini? Sebentar Pak. Dikasih penyakit sedikit saja nggak bisa apa-apa kok. Saya kalau flu sedikit saja nggak sampai ke sini saya hari ini.
Ini sampai ini sehat semua kan? Ya. Makanya bisa ke sini. Kalau dikasih kepala pusing aja enggak bisa sudah. Lu kok mau sombong? Astaghfirullahaladzim. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisat. Di hari-hari naas. Linudhiqahum adzabal khizyi. Supaya mereka merasakan siksaan yang menghinakan mereka. Coba, terhina apa enggak sekarang ini? Dengan satu kalimat saja sudah terhina sudah. Enggak laku. Satu bangsa bisa terhinakan. Itu Presiden Amerika mengatakan ini kebakaran ini lebih dahsyat dari bom nuklir di Jepang tahun 45. Mereka mengakui sendiri itu. Yang ngebom Jepang yang Amerika ini lebih dahsyat dari bom nuklir. Dan jangan dikira itu berhenti. Kalau tambah sombong nanti dikasih contoh lagi oleh Allah, dikasih contoh lagi oleh la ilaha illallah. Wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Di akhirat itu siksaannya lebih menghinakan lagi dan mereka tidak bisa dibela oleh siapa-siapa. Berapa lama kita hidup ini saudara ya? Ada lagi kaum Thamud. Wa amma Thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kaum Thamud ini kata Allah, kami beri petunjuk, kami beri hidayah, tapi mereka milih yang tidak pakai hidayah. Mereka milih yang gelap itu. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Disambar petir, sirna semuanya mereka itu. Dan yang mengerikan lagi saudara, kaumnya Nabi Lut yang sekarang namanya LGBT itu. Na'udzubillah min dzalik. Disirnakan oleh Allah habis. Kalau Anda ke Urdun, saya pernah umroh mampir Urdun, kemudian mampir di Masjidil Aqsa. Di Urdun itu ada daerah katanya itu dataran rendah yang paling rendah di dunia. Lalu ada laut di situ disebut Bahrul Mayyit, laut mati. Tidak ada makhluk, tidak ada ikan, tidak ada apa-apa di situ, Pak. Bahkan dimanfaatkan untuk mandi katanya, untuk menyembuhkan sakit kulit katanya. Mereka tidak tahu itu daerah itu namanya Sodom dan Gomora. Makanya orang yang melakukan itu disebut sodomi karena tempatnya di situ. Disirnakan semuanya kaumnya Nabi Lut itu. Dan sekarang ini semakin membahana ini. Bahkan kadang-kadang di tempatnya pendidikan Islam juga seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jaga anak-anak. Sekarang di Amerika itu sudah terbuka, bukan hanya di Amerika, di Thailand sudah diresmikan dengan undang-undang boleh kawin sesama jenis. Mengerikan sekali, Pak. Jadi kemarin saya lihat di YouTube ini ada 3 pasangan, ya. Jadi Karno ambil Yono, maksudnya gitu. Tini ambil siapa? Sama perempuannya sama laki-lakinya. Coba bayangkan. Hewan saja nggak melakukan itu, Pak. Jadi ada kambing gitu ya. Kalau kambing laki-laki lihat kambing laki-laki itu saingan itu. Ditolak enggak itu. Lah ini kok yang namanya manusia itu loh. Sudah dipilihkan yang benar kok milih yang ini gitu. Ini yang menyebabkan musibah, dan ini enggak tanggung-tanggung musibahnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Fa akhadathum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Ini kaum Tsamud itu karena tidak mau mengikuti Nabi, kemudian disambar halilintar gitulah. Mereka sirna karena itu. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kaum yang diselamatkan oleh Allah adalah kaum yang beriman dan mereka bertakwa, diselamatkan. Ramadan ini untuk apa? Untuk mengantarkan kita supaya bertakwa. Maka saudara-saudara jamaah Raudhatul Jannah yang saya muliakan, mari kita siapkan menghadapi Ramadan ini dengan persiapan yang lebih baik, ya. Ini Masjid Raudhatul Jannah sudah ngirim jadwal ceramah segala macam ini. Itu penting, baik. Tapi masing-masing individu harus berpikir bagaimana program saya nanti. Anda kalau mengerti apa di balik Ramadan, Anda akan
memanfaatkan optimal. Karena apa? Karena Ramadan itu disebut syahrul mutahhir, bulan pembersihan. Dosa ini bisa habis sama sekali, Pak, kalau Anda melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan benar. Dan ini perlu ilmu, ini perlu yang ngaji di sini, Pak. Nggak bisa. Islam itu dikatakan al-Islamu dinul ilm wal ikhlas. Islam itu adalah agama ilmu dan keikhlasan. Dan puasa disebut ibadatul ikhlas. Puasa itu mendidik kita untuk ikhlas. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Anda sedekah bisa dipamerkan, ya. Anda sholat bisa dipamerkan, supaya dilihat khusyuk. Dan sholat yang model begitu nggak diterima oleh Allah. Kalau lagi sholat sendiri cepet-cepetan, begitu di masjid, niatnya supaya dilihat orang, wah ini santri. Yang seperti ini nggak sampai kepada Allah. Semua ibadah itu harus ikhlas. Al-ajar fil akhirah lil mukhlisina faqat. Pahala di akhirat itu hanya untuk orang ikhlas saja. Saya alhamdulillah, setiap saya ceramah saya minta ikhlas dulu. Allahumma inni as'aluka al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Ya Allah, saya mohon keikhlasan dalam berbicara dan dalam beramal. Karena saya tahu saya. Jadi saya, ini namanya as-sa'i. As-sa'i itu berusaha. Anda kalau mau sholat, berdiri, berpikir dulu, ya Allah, mudah-mudahan sholat saya khusyuk dan baru sholat. Itu sholat sunnah itu kan warming up itu, Pak. Sholat sunnah itu warming up. Begitu sholat yang fardu sudah siap, sudah warming up begitu. Dan memang ini harus berjuang dan terus minta tolong kepada Allah. Hari ini mungkin Anda bisa khusyuk, besok belum tentu bisa khusyuk. Hari ini Anda bisa ikhlas, nanti ada satu dan lain hal gak ikhlas lagi sudah. Maka artinya apa? Kita harus selalu minta tolong kepada Allah dan selalu berdoa. Nah, obatnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini harus selalu kita manfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, saya mendengar Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan, inna nabiyakum qad qala, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Al-Quran ini mengangkat golongan manusia tertentu dan juga menjatuhkan. Menjatuhkan artinya apa? Karena mereka tidak memperhatikan Al-Quran, lalu terdampar, menjatuhkan orang sombong, orang tidak ikhlas, orang munafik. Itu Al-Quran membuat mereka semakin sengsara hidupnya. Tapi orang-orang yang menggunakan Al-Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran ada satu peringatan yang berbunyi, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Petunjuk Al-Quran mengatakan tidak mengucapkan satu kata pun kita ini semuanya kecuali tercatat ini. Saya ngomong ini sudah berapa ratus kalimat ini. Itu tercatat semuanya di sini. Anda ngomong apa saja, ada raqib, ada atid. Yang kanan mencatat pahala, yang kiri mencatat dosa. Ya. Al-Quran seperti itu. Kalau orang mengerti, dia pasti pada waktu berbicara berpikir dia. Berpikir. Tidak berani bohong. Tidak berani menyakiti hati orang. Karena apa? Karena terbimbing dengan Al-Quran. Nah, kalau orang sudah terbimbing dengan Al-Quran, kemudian sholatnya Qur'ani, khusyuk, orang selalu berpikir kalau khusyuk itu untuk sholat saja. Khusyuk itu untuk semua ibadah. Kalau Anda puasa nggak khusyuk, itu kemungkinan untuk tidak sampai kepada Allah besar sekali. Orang puasa itu harus merasa bahwa dia selalu diawasi Allah. Itu yang disebut imanan wahtisaba. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Kalau orang itu berpuasa, landasannya iman. Bukan karena saya ingin sehat. Jangan. Saya mau berpuasa bukan misalnya ibu-ibu ingin langsing lalu puasa terus gitu ya. Tidak ada gunanya ini. Innamal a'malu binniyat. Apa niatnya Anda ini? Jadi Anda harus niat yang benar dalam berpuasa. Saya berpuasa ini karena ini kewajiban dan saya akan melaksanakan sebaik-baiknya. Nanti Anda sehat, Anda langsing itu sampingan. Itu akibat positifnya itu ya. Nah, tapi sesudah itu Anda harus selalu ingat. Jadi Anda keluar dari rumah berpuasa itu harus ingat, saya ini puasa ini, gitu loh. Jadi kalau ada orang cari gara-gara, jangan kemudian dilawai habis nanti. Yang seringkali merusak puasa itu orang lain. Orang lain. Makanya di dalam berpuasa kita harus menjaga jangan sampai kemudian lepas ya. Lalu tidak puasa telinganya. Orang yang berpuasa itu dinasihatkan falyasum sam'ahu, falyasum basarahu, falyasum lisanahu. Jadi harus puasa telinganya. Anda puasa kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian menceritakan kejelekan orang misalnya. Sampai enggak ada cerita itu gue sampai ini gitu. Biasanya kalimatnya gitu. Opo. Terus sampai mendengarkan ini, menceritakan, habis puasa sampai. Walaupun buka pakai Allahumma laka sumtu lahu, sudah dirusak puasanya. Namanya lusus Ramadan. Lusus Ramadan itu pencuri Ramadan. Atau mungkin dipancing emosi. Di jalan Anda nyetir misalnya, terus ada orang macam-macam terus sampai buka jendela gitu. Apa delok? Lah karepmu apa? Wah, berkelahi, Pak. Habis. Saya pernah Ramadan diantarkan pulang setelah ceramah itu ya. Terus ya mungkin belum sampai nabrak gitu loh. Sepeda motor di depan itu mungkin mepet gitu aja. Turun orangnya, Pak. Turun. Dibuka gini, mau berkelahi, Pak. La ilaha illallah. Mau berkelahi. Belum apa-apa loh ini. Saya bilang ini puasa ini Pak, ini puasa. Jadi Nabi sampai mengajari, kamu katakan inni shaim, saya puasa. Kemarin saya ceramah di hadapan ibu-ibu kapan itu, saya bilang Bu, sebaiknya kalau puasa arisannya libur ya wis. Arisan ini ngomong banyak kesana kemari nanti biasanya terus ujung-ujungnya mesti menceritakan orang lain. Wong ada ibu saya beritahu, kenapa Pak? Apa dosa arisan? Ya bukan dosa, nanti ngomongnya itu menceritakan orang lain. Lah namanya orang Pak, masa mau bicara tentang kucing katanya. Lah wis lah. Ya cerita orang. Kalau saya cerita misalnya kucing saya kemarin melahirkan 3 anak, enggak menarik Pak. Jadi, tapi kalau Anda menceritakan kejelekan orang itu namanya ghibah. Habis puasanya. Jadi dosa ghibah itu dosa besar, tapi dikecilkan oleh banyak orang ghibah itu Pak. Ghibah namanya itu Pak. Jadi hati-hati, puasa ini dijaga. Saya ini puasa dan harus banyak istighfar. Harus banyak zikir. Itu yang menjaga kita itu Pak. Maka kalau orang itu sudah lidahnya ini terbiasa dengan banyak berzikir, itu artinya hatinya itu sudah terarah, hatinya sudah khusyuk hatinya itu. Kenapa banyak orang sulit sholat khusyuk itu Pak? Karena hatinya belum khusyuk. Sholat khusyuk itu dari hati Pak. Bukan Anda belajar pokoknya sampean kalau sholat yang pelan-pelan gitu. Kalau hatinya gak khusyuk walaupun pelan gak bisa khusyuk juga. Yang membuat khusyuk itu al-qalb. Ini loh. Kalau hati ini sudah selalu berpikir tentang Allah, selalu bersyukur, maka ini otomatis nanti khusyuk. Otomatis khusyuk. Nah kalau sudah sholatnya khusyuk, Anda bertemu orang itu juga enggak. Kalau orang Malang itu ya, saya ini lama di Malang soalnya itu ya. Orang yang suka ngomong keras itu namanya cerawak. Apa orang sini ngomongnya cerawak? Ngerti cerawak itu saudara? Ngerti cerawak itu? Kalau Anda puasa misalnya di pasar ngomong keras-keras itu enggak puasa itu. Di Suta, di lapangan di bandara,
Kapan itu saya pernah nunggu pesawat itu agak terlambat, duduk gini saya, duduk ya. Terus di sebelah saya ini ada orang main handphone ya, handphonean terus. Jadi dia lupa bahwa ini banyak orang di sini, ini banyak orang ya. Di sini ada 2, 3 orang, situ 4 orang gitu duduk. Terus dia ngomong itu keras gitu Pak. Ngomong itu keras sekali. Ngomong dengan orang di telepon ini keras sekali. Dan itu kira-kira dilaksanakan kira-kira hampir 1 jam. Percaya apa enggak sampai? Jadi begitu selesai, telepon lagi dia. Begitu selesai, telepon. Dan suaranya keras. Suaranya keras. Nah ini kalau orang puasa seperti ini, habis puasanya Pak. Jadi harus dijaga puasa ini. Bil waqar. Bil waqar itu artinya, saya ini sedang ibadah, saya ini puasa. Makanya ibadah puasa itu istimewa. Allah dalam hadits qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadahnya manusia Bani Adam ini untuk mereka, kecuali puasa katanya. Untuk aku kata Allah. Apakah sholat kita bukan untuk Allah? Semua untuk Allah. Tapi karena puasa itu nggak mungkin saya mau memuasakan Anda, nggak bisa kan? Kamu tolong saya ini masukkan ini sodako, saya mau sodako, saya sodako bisa. Tapi kalau puasa nggak bisa Pak. Puasa harus untuk Allah. Makanya kadang-kadang ada bahasa yang salah ya. Mudah-mudahan ada orang di pengajian itu tanya begini kepada saya. Saya lucu juga pertanyaannya. Pak, saya ini biasanya kalau anak saya itu ujian, saya puasa Pak. Lah kemarin waktu anak saya ujian, saya berhalangan, saya juga puasa Pak. Bukan lucu ini. Loh, nggak ada puasa untuk anak ujian itu nggak ada. Puasa itu untuk Allah. Pada waktu Anda puasa, doakan Anda, anak Anda itu supaya ujiannya lulus. Nggak apa-apa puasa. Tapi bukan tak posoi ya anakku. Tak posoi bojoku biar kutuk ono omah gitu ya. Nggak ada begitu itu. Ibadah puasa ini hanya untuk Allah. Makanya Allah mengatakan, malaikat dia ada yang tahu berapa banyak pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah, saya sendiri yang kasih pahala nanti. Dan dikasih pahala sesuai dengan keikhlasannya nanti. Ikhlasnya bagaimana? Kemudian Anda bisa menjaga seberapa banyak Anda bisa menjaga. Nah itu nanti luar biasa pahalanya puasa ini Pak. Anda sholat sunnah ya, puasa ya. Sholat sunnah ini kalau di masjid, kemudian sholat qabliyatul sholatul fajr, sholat fajar, rakaatul fajr atau sholat tahiyatul masjid. Pada waktu puasa nilainya seperti fardu. Selama puasa Anda sholat subuh ini dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi itu. Jadi Anda sholat subuh puasa itu dilipat gandakan 70 kali. Lah kalau Anda waktu puasa meninggalkan sholat, apalagi sengaja, habis Pak. Jadi Anda sedekah misalnya puasa, lain Pak. Makanya sekarang ini harus diprogramkan. Kira-kira saya sedekah berapa nanti itu. Anda sedekah sekarang ini, sedekah dengan nanti puasa jauh beda. Jadi betul-betul puasa ini untuk ibadah yang luar. Setiap detik itu untuk ibadah. Dan satu lagi, Anda kalau baca Quran di bulan puasa itu nilainya berlipat ganda pahalanya. Makanya ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Syafi'i dan semuanya itu kalau sudah puasa itu mereka bersaing untuk sebanyak-banyaknya membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Maka programkan sekarang ini. Nanti kalau puasa saya harus bisa ngatur waktu. Jangan sampai sholatnya dari sisa waktu. Karena sibuk ya, karena sibuk. Makanya diatur namanya manajemen waktu. Nanti saya kalau puasa harus bangun jam berapa. Usahakan setiap malam tahajud misalnya begitu. Saya baca Qur'annya jam berapa enaknya baca Qur'an itu ya. Kemudian kalau misalnya mau olahraga juga boleh olahraga. Jangan olahraga yang merusak puasa Anda. Ada olahraga kemudian main tenis pakai celana pendek. Soalnya orang main tenis itu celananya pendek. Nah itu kan buka aurat. Enggak usah main tenis lah. Siram-siram di depan rumah itu. Kadang-kadang saya juga sampai jerit saya. Ada orang pakai celana pendek, enggak pakai kaos lagi. Allahu Akbar. Ini aurat ini. Kok dibuka itu loh.
Gimana? Kadang-kadang saya lihat Mas itu di kampung-kampung itu. Enak aja dia. Perutnya gendut lagi. Astagfirullahaladzim. Ini tidak menghargai dirinya. Aurat itu ditutup aurat. Lah Anda kalau puasa kemudian olahraga buka aurat, gimana puasanya? Jadi betul-betul puasa ini untuk semua ibadah ini dijaga. Kalau Anda seperti itu, kharaja minadz-dzunubi kayaumi waladathu ummuh. Ada hadis yang mengatakan begitu. Anda keluar dari dosa seperti Anda baru dilahirkan itu, Pak. Makanya namanya fitrah kembali itu, Pak. Lalu mengeluarkan zakat fitrah, namanya zakatnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu semua wajib mengeluarkan, termasuk orang fakir miskin. Orang fakir miskin kalau mendapatkan beras fitrah kemudian cukup untuk makannya dia harus mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu adalah di dalam hadis dikatakan puasa Anda itu masih menggantung di langit. Kalau fitrahnya nggak dibayar, nggak sampai kepada Allah nanti. Itu zakat fitrah. Jadi betul-betul zakat fitrah. Kemudian sholat id itu masya Allah. Ada orang keluar dari rumahnya sholat id, nggak ada dosanya sama sekali. Bisa terjadi seperti itu. Kemudian setelah sholat, lalu dia tinggal silaturahmi dengan tetangga, dengan kerabat, masya Allah. Dan bulan ini, saudara, bulan Dzulhijjah ini, Sya'ban, ya. Ini besok Senin mari kita puasa. Nanti ada Ayyamul Bid, Anda puasa. Rasulullah paling banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Jadi Rasulullah memberi contoh, ini latihan. Dan hari-hari ini juga Anda sudah harus mengakrabi Al-Quran, lebih dekat dengan Al-Quran, ya. Anda manfaatkan Al-Quran ini. Coba ayat yang saya bacakan tadi ini, sampai di rumah nanti coba dicatat ya, surat Fussilat ayat 15 sampai 18. Surat Fussilat ayat 15 sampai 18 Anda kaji lagi, Anda baca tafsirnya. Ini ada orang sombong, yang satu ada orang dikasih petunjuk tidak mau menggunakan yang dua-dua ini. Kaum yang sudah lewat ini diabadikan ceritanya dalam Al-Quran, itu disirnakan oleh Allah, diberi siksaan sebelum di akhirat, ya, siksaan. Dan seperti yang kita lihat sekarang ini, ya. Maka saudara, mari belajar dari zaman. Waktu ini memberi kita pelajaran yang luar biasa, dan setiap hari ada banyak pelajaran di dalam waktu ini. Kalau orang cerdas selalu berpikir dan selalu mengambil hikmah dari semua kejadian, dan kita terus berjalan ke depan. Orang Islam dididik oleh Al-Quran, tidak berpikir ke belakang, karena orang hidup ini ke depan, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Berfikirnya itu visinya ke depan. Jangan, wah, coba kemarin saya enggak ada itu begitu. Yang sudah lewat itu sudah selesai, Pak. Sudah selesai yang lewat itu. Tapi di sini, di dalam ayat ini, itu Allah menyebut kata takwa itu 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Dan itu Anda harus belajar bagaimana menikmati panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu. Itu kelezatannya Anda rasakan itu. Orang yang mengerti dia mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, saya beriman ya Allah. Kalau baca Quran yang mengerti itu begitu, Pak. Anda tanya sekarang, kira-kira ada lebih dari 90 kali ya ayyuhalladzina amanu itu. Termasuk juga Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman. Kutiba itu kan ditulis. Ditulis. Maksudnya apa ini? Ini lekat sekali ini. Kewajiban yang lekat sekali. Terukir gitu ya, terukir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atas kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti dulu sebelum kita ini sudah ada puasa dengan cara mereka.
dengan cara sesuai dengan nabinya. Tapi yang paling sempurna adalah yang sekarang ini, 30 hari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, untuk apa? La'allakum tattaqun. Supaya kalian itu nanti ke depan semakin bertakwa. Nah, surat yang tadi saya bacakan, takwa yang pertama itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. 2 kali ya. Takwa yang pertama ini melihat ke belakang apa yang kurang baik. Puasa yang lalu saya kadang-kadang enggak sholat tahajud, kadang-kadang meninggalkan tarawih. Coba ke depan ini saya akan usahakan, saya akan selalu sholat tahajud. Tarawih saya lengkapkan. Sholat subuh di masjid. Ya. Kemudian tanya lagi, saya bisa bersedekah berapa tahun lalu itu? Sekarang harus lebih banyak lagi. Dan Anda jangan pernah takut dengan sedekah. Habis waktu. Jangan pernah takut dengan sedekah, apalagi Ramadan ya. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta Anda. Tinggal Anda percaya apa enggak percaya. Mana qasal malun min sedekah, kata Rasulullah. Hartamu kalau disedekahkan tidak berkurang. Bal yazdad, tapi tambah nanti. Karena sedekah nanti Anda dikasih sehat. Karena sedekah Anda dikasih anaknya bisa menjadi anak yang soleh. Karena sedekah Anda disembuhkan sakitnya. Luar biasa sedekah itu, Pak. Apalagi Ramadan. Nah, mulai sekarang diprogramkan. Dan juga memberi buka, Pak. Anda harus bersaing memberi buka itu. Ini satu ini harganya paling 5.000 barangkali. Berapa ini? 5.000. Ya. Anda misalnya, saya hari ini tidak punya uang, punya cuma uang ini aja. Punya 10.000 saya beri dua botol ini. Saya taruh di Masjid Rawdatul Jannah. Saya niat ikhlas ini ya. Lalu diminum oleh orang puasa ini. 2 orang minum ini. Itu pahalanya orang ini yang puasa itu dikasihkan yang puasa, dikirim ke sampean. Sampai dapat pahalanya orang yang puasa tadi itu karena minum airnya sampean itu tadi. Syaratnya apa? Ini enggak kena KPK gitu. Kalau kena KPK, walaupun seluruh masjid sampean kasih buka, enggak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik dan mau yang baik saja, kotor enggak diterima. Ramadan ini bulan pembersihan. Semuanya menjadi bersih dengan Ramadan ini. Sehingga disebut syahrul mutahhir ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Anda bertakwa, Anda yang lewat dikoreksi, kemudian ke depan dibuat yang lebih baik, dan Allah itu Maha tahu apa yang Anda kerjakan. Ya. Sekarang ini saya ceramah ini, ya, Allah Maha tahu apa yang ada di benak Anda ini. Allah tahu. Ada yang mungkin kadang-kadang saya kalau ceramah itu ada orang yang rodok mencicil gitu. Itu rodok keberatan rupanya itu. Jadi kalau saya ngomong itu, kadang-kadang saya bicara soal rokok gitu misalnya. Terus ada orang, oh kira-kira rokokan wong iki. Itu ada perasaan nih. Saya bisa baca karena saya sering kan lihat. Sampai ini juga saya lihat ini sekarang ini. Dan Allah Maha tahu. Kalau saya cuma kira-kira saja, rupanya orang ini begini, gitu aja kalau saya. Anda juga begitu. Melihat saya ini, rupanya begini. Anda bisa bicara apa saja, tapi Allah Maha tahu. Itu iman itu di situ, Pak. Makanya kalau orang itu sudah sholatnya khusyuk, puasanya khusyuk, nanti semuanya khusyuk, Pak. Kalau zakat, mengeluarkan zakat juga khusyuk. Kalau tarawih juga khusyuk. Kalau mau melakukan apa saja, ketemu teman juga khusyuk gitu loh. Lalu terpengaruh semuanya jadi khusyuk itu, Pak. Nah, ini kesempatan kita itu memperbaiki Ramadan ini, gunakan seoptimal mungkin dan jangan puas hanya banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran itu baik, Anda menghafal itu baik, tapi saya anjurkan selama Ramadan ini seperti ini tadi, surat Fussilat nomor 15 sampai 18, sampai rumah Anda kaji. Kalau Ramadan Anda mengkaji ini lebih gampang masuk itu, Pak. Lebih gampang masuk dan pahalanya besar sekali. Maka Ramadan ini jadikan sebagai bulan Al-Quran. Anda baca Al-Quran, kalau bisa dihafal alhamdulillah, tapi ditambah lagi mengerti Al-Quran.
Minimal saya anjurkan supaya semuanya belajar mengerti isi surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca. Karena surat Al-Fatihah itu ummul kitab, Fatihatul kitab. Induknya Al-Quran itu Fatihah. Semua dalam Al-Quran itu tercakup di dalam surat Al-Fatihah. Maka Anda Ramadan nanti pelajari Al-Fatihah. Buku-buku tafsir dibaca. Kalau saya baca Al-Fatihah itu bagaimana itu ya. Nanti insya Allah dalam kesempatan lain saya akan memperdalam bagaimana Al-Fatihah ini supaya Anda semakin faham dan menikmati Al-Fatihah. Kalau Anda misalnya mau melakukan apa saja, mau tidur, mau ada acara di perjalanan, Anda baca surat Al-Fatihah. Lalu di situ ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Saya tadi begitu masuk sini sudah saya baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Rabb, tunjukkan nanti saya kalau berbicara supaya bisa sesuai dengan apa yang Kau ridhoi gitu ya. Minta kepada Allah. Itu memahami Al-Quran, nilainya tinggi sekali. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat insyaallah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mari berdoa, kita minta tolong kepada Allah supaya diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan sekali lagi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Sya'ban kami yang masih tersisa beberapa hari ini, dan berilah kami kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan, dan berilah kami kesehatan yang baik ya Allah, agar bisa beribadah dengan lebih baik lagi, bisa melaksanakan puasa, qiyamul lail, dan juga bisa bertahajud dan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Wasi'al Maghfirah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pemaaf ya Allah. Innaka afuun karimun tuhibbul afu fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Rabb, ampunilah dosa para guru kami, para pemimpin kami. Tunjukkan semuanya ke jalan yang baik, yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, jagalah keluarga kami, anak-anak kami, agar bisa selalu istiqomah menjadi orang Islam yang berkualitas. Ya Allah, Engkau Maha mendengar ya Allah, Engkau Maha pengampun ya Allah. Terimalah doa kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Akhirnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.